Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kompresi audio. Kompresi bisa diartikan itu proses melakukan encoding ya, encoding di suatu informasi menggunakan bit yang lebih sedikit dari informasi dari awalnya. Sebenarnya prinsip dalam kompresi itu biasanya untuk mempresentasikan suatu data menjadi lebih sedikit daripada representasi data digital awalnya ataupun data digital semulanya ya. Terdapat yang namanya kompresi lossless, yaitu menghasilkan representasi suatu data digital ya, yang dapat diperluas ke tempat digital duplikat dari stream audio asli, dan biasanya itu sekitar 50 sampai 60% dari ukuran aslinya. Dan kualitas yang dihasilkan ketika kita menggunakan dengan lossless, kualitas suara itu yang dimiliki sangat terjaga ya, hingga sangat mirip dengan sumber audionya. Kelebihan dari lossless dari kecepatan kompresi dan dekompresinya. Kemudian ada lagi namanya tingkat kompresinya, ketahanan dan koreksi kesalahan, dan dukungan dari produk yang dihasilkan ya biasanya menghasilkan evaluasi atau free lossless audio code yang digunakan pada audio engineer biasanya. Ada lagi namanya lossy. Ini keterbalikannya ya. Tidak semua data dalam aliran audio dapat dirasakan oleh sistem ya, oleh sistem pendengaran manusia. Data yang akan dihapus biasanya dengan menggunakan lossy tidak dapat dipulihkan ataupun dikompresikan kembali, dan hasilnya yaitu mengakibatkan pengurangan dari kualitas suatu audio itu sendiri. Biasanya formatan lossy itu bisa menggunakan formatan MP3 seperti itu. Ini adalah proses kompresi, yaitu teknik kompresi itu bisa dilakukan ya pada saat audio sedang dibuat pada saat diubah ke formatan tertentu ataupun formatan yang berbeda. Ada lagi yang namanya distribusi file audio. Biasanya teknik kompresi ini digunakan pada saat ini ya, pada saat dilakukan proses pendistribusian suatu file audio, terutama pada saat ditransmisikan ke dalam jaringan, biasanya dengan tujuannya memperkecil suatu bandwidth yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi namanya algoritma nih, algoritma seperti MDCT ya, Modified Discrete Cosine Transform, biasanya untuk mengkonversikan nih gelombang bunyi ke dalam sinyal digital, biasanya sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Biasanya itu menjadi frekuensinya 2 sampai dengan 4 kHz dan 90 dB. Ada lagi metode kompresi dengan LPC, Linear Predictive Coding, yaitu biasa digunakan ya untuk space short pidato, di mana LPC ini dapat menyesuaikan yang namanya sinyal data pada suara manusia. Kemudian data tersebut itu dikirimkan ke dalam suatu kompresi ya ke pendengarnya. Jadi seperti layaknya komputer ya, yang berbicara dengan manusia dengan kecepatan sekitar 2,4 kilobit per detik. Ada lagi yang namanya teknik dalam kompresi. Yang pertama itu MPEG ya. Biasanya menggunakan bandwidth nih antara 1,5 megabit per second biasanya untuk audio ataupun video.
Nah, ini adalah algoritmanya. Biasanya menggunakan filter ya untuk membagi sinyal audio. Misalnya pada 48 kHz, suara itu dibagi menjadi 30 subband frekuensi. Biasanya setiap dari frekuensi ataupun masing-masing frekuensi yang telah dibagi, jika tidak ada terjadi intermodulasi ataupun tabrakan frekuensi, jika sinyal suara terlalu rendah ataupun tidak terlalu bagus, maka tidak dilakukan encode pada sinyal suara tersebut. Nah, ini adalah teknik kompresi dengan menggunakan handpads. Biasanya diberikan ya bit parity yang digunakan untuk mengecek ya apakah data tersebut rusak ataupun tidak, yang disebabkan oleh biasanya itu noise ya. Apabila ada kerusakan ataupun gangguan, maka bit tersebut akan digantikan nih dengan yang sejenisnya ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya teknik kompresi dengan menggunakan ini teknik di MP3 ya. Asal usul teknik kompresi ini yaitu berdasarkan dari institut ya, Integrates Scale to Pen Fraunhofer Gesellschaft, sebuah lembaga ya penelitian terapan di Jerman ya dalam penelitian coding audio perseptual, biasanya untuk menteknik kompresikan suara ataupun audio ataupun visual seperti itu. Dan dalam penelitian tersebut itu menghasilkan beberapa data seperti ini yang ada di dalam tabel ya. Ada sound quality-nya, misalkan suara telepon soundnya bandwidth-nya sekitar 2,5 kHz dengan modenya yaitu mono, dan bitrate-nya sekitar 8 kilobit per second hingga sampai dengan CD ya di sini ya lebih besar dari 15 kHz dengan mode-nya adalah stereo dengan bitrate-nya itu antara 112 sampai dengan 128 kilobit per second dengan reduced ratio atau perbandingannya 14, 12 dan berbanding 1 seperti ini. Ada lagi namanya teknik kompresi yaitu dengan psikoakustik ya, yaitu model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia ya. Biasanya memiliki batas ya, frekuensinya sekitar 20 kHz 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Biasanya di mana suara itu memiliki frekuensi ya yang di bawah ambang batas yang tidak dapat didengar oleh manusia, sehingga suara seperti itu diperlukan pengkodean ataupun dikodekan. Ada lagi namanya auditory masking, yaitu manusia tidak mampu mendengarkan ya suara pada frekuensi tertentu, biasanya dengan amplitudo tertentu juga. Jika pada frekuensi didekatkan terdapat suara dengan amplitudo yang sangat tinggi ataupun jauh seperti itu. Ada lagi yang namanya critical band. Biasanya critical band itu merupakan frekuensi tertentu ya di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi yang rendah, sehingga alokasi bitnya dan alokasi subband pada filter critical band biasanya itu lebih banyak ya dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ada lagi namanya joint stereo. Terkadang dua channel ini nih antara stereo mengirimkan informasi yang sama. Biasanya dengan menggunakan joint stereo, dan biasanya informasi yang sama ini biasanya ditempatkan nih di dalam satu channel yang sama ataupun satu channel saja ya, dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini bitrate dapat diperkecil, yaitu dengan teknik joint stereo. Baik, untuk materi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.